Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, sahabat dunia maya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dunia maya, meskipun di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga berdoa semoga bapak-bapak, ibu, pemirsa semuanya juga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari ini kita masih dalam masa-masa pandemi Covid-19, maka oleh karena itu pengajian kita teruskan tapi dengan virtual, dan sekali lagi semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita, mengarahkan kita, dan mengajari kita bagaimana seharusnya kita mengelola dunia ini dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan satu atau dua ayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Khususnya adalah yang menarik bagi saya adalah Quran surat Yasin. Dalam surat Yasin ini ada satu ayat yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup di dunia ini ternyata dia melupakan akhiratnya. Seakan-akan kehidupan dunia ini kemudian terputus dan tidak ada sambungannya di akhirat kelak. Sehingga orang kemudian lupa, orang kemudian melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Dia tidak menghayati bahwa semua perbuatan kita, semua hal yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Coba kita artikan kata demi kata. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kita, Allah, itu akan menghidupkan orang yang telah mati. Jadi orang yang meninggal dunia mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamah nanti itu akan dihidupkan kembali. Ini sekaligus juga menjadi pengetahuan bagi kita bahwa sebenarnya ketika kita meninggal dunia itu bukan akhir dari kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan kita. Itu adalah awal dari perjalanan panjang kita di akhirat kelak nanti. Oleh karena itu, apa-apa yang saya katakan sebagai pertanggungjawaban tadi adalah waraktu ma qaddamu. Allah itu menulis apapun yang kita lakukan di dunia, apapun yang kita perbuat di dunia, apa yang kita katakan di dunia, apa yang kita lakukan setiap hari di dunia itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada satupun yang ketinggalan. Wa atharahum, dan kemudian akan tertulis akan terekam dalam jejak-jejak yang ada itu. Dalam atharahum, apa-apa yang kita tinggalkan, apa yang kita tinggalkan itu tetap kemudian ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, maka tinggalan kita itu juga akan terekam sebagai sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka itu juga akan terekam di sana gitu. Akan terekam di sana. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana kemudian secara teknis Allah itu merekamnya. Maka kemudian
diterangkan juga ini para pemirsa yang berbahagia di dalam surat Yasin juga. Pada ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa di akhirat nanti, kalau yang tadi itu menunjukkan bahwa itu pasti terekam semuanya. Nah, yang di ayat ini ya, Allah kemudian menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahim. Di hari ketika mulut kita terkunci. Jadi mulut kita nanti itu di hari akhirat itu akan terkunci ya. Para pemirsa yang berbahagia, selain nakhtimu ala afwahihim, kemudian wa tukallimuna aydihim, maka tangannya lah yang berbicara. Jadi tangan-tangan kita nanti berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakinya kemudian bersaksi. Nah, ini yang dalam bahasa kita, dalam bahasa ilmiah mungkin akan dipertanyakan, bagaimana kemudian ketika mulut kita terkunci, kemudian tangan kita berbicara, kemudian kaki kita memberikan persaksian. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Nurcholish Madjid ya. Dalam buku yang beliau tulis itu, beliau menyampaikan bahwa di dunia ini sebenarnya, dalam mengartikan surat Yasin ini, bahwa perbuatan kita itu terekam dalam mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, yang mikrokosmos itu terekam dalam tubuh kita. Kalau dalam buku orang Jerman yang judulnya Myelin itu juga saya baca bahwa myelin itu memori yang terekam dalam tubuh kita. Coba dulu pernah ada satu pangeran di dalam tradisi Firaun, itu namanya Tutankhamun. Tutankhamun itu ditemukan ketika masa modern saja, dan di Jawa Pos dulu pernah disampaikan, diulas secara panjang lebar bahwa Tutankhamun ini meninggal dunia kena kencing manis, rambutnya keriting, orangnya temperamental, dia tuh gampang marah gitu. Dan itu diketahui dari DNA ya. Dari satu cuil bagian tubuh dia itu diambil, kemudian dengan ilmu pengetahuan itu diketahui bagaimana kemudian secara fisiologi orangnya dan juga psikologinya. Ini kan luar biasa. Maka ketika Allah kemudian memberikan kabar kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa nanti di akhirat mulut kita lah yang terkunci, tangan kita yang berbicara, kaki kita yang memberikan persaksian, itu artinya mikrokosmos. Coba bayangkan kalau teknologi manusia saja itu bisa merekam dengan DNA itu, bagaimana kemudian profil seseorang, bagaimana kemudian kalau teknologi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti terjadi. Itu menurut Nurcholish Madjid yang terekam dalam mikrokosmos. Nah, yang makrokosmos ini ada CCTV sebenarnya yang sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan kita, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu terekam dalam makrokosmos, dalam alam semesta ini. Jadi alam semesta dengan segala isinya itu sebenarnya merekam setiap perbuatan, setiap tingkah laku apapun yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, dengan membaca surat Yasin ini, mungkin di antara kita bahkan ada yang hafal dengan surat Yasin ini. Para pemirsa yang berbahagia, jadi kesimpulan dari dua ayat yang saya sampaikan tadi adalah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tertulis, terekam, dan dipertanggungjawabkan. Dan pada hari akhir nanti, ketika mulut kita di dunia ini itu pandai bersilat lidah, kalau kita pengacara kemudian bisa membalikkan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, maka di akhirat nanti ketika mulut kita terkunci, tangan kita kemudian berbicara, kaki kita memberikan persaksian, maka tidak ada satupun dari perbuatan kita yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus introspeksi, menyadari
Dalam surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Disebutkan bahwa dimanapun kita berada, Allah itu selalu bersama kita. Allah selalu merekam perbuatan kita, selalu menulis perbuatan kita, dan memintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita hidup dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara, dan kehidupan di akhirat nanti itu adalah kehidupan yang sangat panjang tanpa batas. Demikian para pemirsa yang berbahagia, semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Ada kurang lebih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.